nasta'in wa ala umuri watin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Rizal Fakih, yang kedua Sally Lestari, yang ketiga Tina Alfiani. Di sini kami akan menjelaskan materi resum kami, yaitu resum materi kelas 7 semester 1. Di sini ada 5 bab dan saya akan menjelaskan 2 bab pertama. Bab pertama adalah akidah Islam, bab kedua adalah sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Kita bahas dulu akidah Islam. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan utama adalah konsep ketuhanan, di mana kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajib disembah, yang Maha Esa, yang mengatur alam semesta. Dasar-dasar akidah Islam ada 2. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis. Al-Qur'an adalah firman-firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Hadis adalah ucapan, perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Islam adalah yang kedua adalah Islam, yang berarti adalah selamat. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia agar berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk sepenuhnya. Dan ihsan adalah bentuk penghambaan diri pada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Ketiga konsep ini adalah iman, Islam, ihsan harus selalu berkesinambungan. Iman kita harus meyakini dengan sepenuh hati, melaksanakan dengan perbuatan dan menggunakan dengan lisan. Kita juga harus menjalankan syariat-syariat Islam seperti beribadah, sholat, puasa, zakat, dan ihsan kita harus mampu berbuat baik kepada sesama. Itu penjelasan singkat saya tentang bab 1. Kita beralih ke bab 2, sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Kita mungkin sudah sering familiar dengan sifat-sifat Allah. Mungkin jika Anda dulu pernah ngaji TPA, TPP, atau diniyah, atau dulu kita masa kecil pernah sehabis sholat kita ujian sifat-sifat Allah, kita bisa coba flashback, kita nyanyikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud kita taqa muhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama besar dalam qadiran mumidan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Bab ketiga kita akan membahas tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Yang pertama kita akan membahas taat. Taat menurut bahasa yaitu tunduk atau patuh. Sedangkan taat menurut istilah yaitu tunduk dan patuh dengan segala peraturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh dan taat kepada peraturan Allah serta menjauhi larangan-larangannya, baik berhubungan dengan ibadah maupun berhubungan dengan sesama manusia. Taat sendiri dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. Yang harus kita taati yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu taat kepada Rasul Muhammad SAW, dan yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintah. Kita akan bahas dulu penjelasannya sekilas taat kepada Allah. Taat kepada Allah sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah hal yang pertama dan wajib, sebagaimana surat An-Nisa ayat 59 tentang perintah untuk taat
kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak tanpa ada keraguan. Yang kedua yaitu taat kepada Rasul, di mana ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini pun sifatnya mutlak. Yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintah. Sifatnya tidak mutlak, tetapi di sini memiliki syarat. Jika taat kepada pemerintah, syaratnya yaitu selama pemimpin atau pemerintah tersebut berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika yang pertama tadi kita sudah membahas tentang taat, berarti kita akan membahas poin yang kedua, yaitu ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa yaitu bersih dari kotoran, sedangkan menurut istilah yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal sebagai wujud ketaatan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas sendiri memiliki kedudukan yang sangat agung, karenanya sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan, kita diharuskan ikhlas. Yang ketiga yaitu khauf. Khauf dalam bahasa Arab yaitu berarti cemas, resah, khawatir. Sedangkan menurut istilah Islam, khauf yaitu takut kepada Allah tentang kurang sempurnanya pengabdian akan ketaatannya selama ini, atau khawatir dengan perbuatannya jika Allah tidak senang. Yang keempat yaitu taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan secara istilah yaitu kembali ke jalan yang benar dengan didasarkan keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Manusia biasa, kita biasanya tanpa disengaja pun bisa melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan yang memang benar-benar murni ketidaksengajaan atau kesalahan yang benar-benar disengaja. Jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu taubat yang menyangkut dosa kepada Allah dan taubat yang menyangkut dosa kepada manusia. Taubat menyangkut dosa kepada Allah menurut Imam Nawawi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, yang kedua menyesali perbuatan yang pernah dilakukan, dan yang ketiga berniat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama atau tidak berbuat dosa lagi. Sedangkan yang taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia menurut Imam Nawawi terdiri dari 4 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa tersebut, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, yang ketiga yaitu berniat tidak melakukannya lagi, dan yang terakhir adalah membebaskan diri dari hak manusia yang zalim. Kemudian materi selanjutnya yaitu adab sholat dan berzikir. Yang pertama yaitu adab sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Nah, sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita pun harus tahu batasan dan adab apa saja yang perlu kita perhatikan ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, ketika nantinya kita sudah tahu adabnya, kita juga harus melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adabnya yaitu yang pertama menjaga waktu sholat dan batasan-batasannya. Ketika sudah memasuki waktu sholat, kita seharusnya menyegerakan untuk sholat. Kemudian yang kedua, tempat sholat bersih, rapi, terhindar dari najis. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi, suci, santun, rapi, dan bagi laki-laki memakai wewangian. Yang keempat yaitu menyesal, bersedih jika kita tidak merasakan nikmatnya sholat. Kemudian yang kelima yaitu sholatlah seakan ini adalah sholat terakhir kita di dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu adab
berzikir. Zikir menurut bahasa artinya ingat. Maksudnya mengingat Allah dengan memperbanyak mengucap kalimat thayyibah. Nah, kemudian adab zikirnya apa saja? Yang pertama itu berzikir sesuai tuntunan Rasulullah. Kemudian yang kedua, memahami makna zikir dan khusyuk ketika melafalkannya. Kemudian duduk di tempat yang suci. Kemudian satunya yaitu keteladanan Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah, sehingga dia mampu memahami bahasa binatang dan beliau pun bisa bicara dengan burung hudhud dan semut. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia-Nya yaitu yang pertama nabi yang paling kaya, kemudian yang kedua mempunyai pasukan yang paling kuat dari golongan manusia maupun golongan jin, yang ketiga mampu mengendarai angin dengan izin Allah. Dengan kekuasaannya yang agung, Nabi Sulaiman selalu rendah hati di hadapan makhluknya. Di antaranya yaitu rasa malu kepada Allah. Yang kedua, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukurnya. Kemudian yang ketiga, senang berdialog dengan rakyat kecil. Kemudian yang keempat yaitu ketika melaksanakan sholat, Nabi Sulaiman selalu khusyuk. Menurut beberapa tafsir, Nabi Sulaiman ini meninggal ketika sedang melaksanakan sholat. Akan tetapi rakyatnya tidak mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman ini sudah meninggal sampai kurang lebih 1 tahun ketika tongkat yang buat sandaran Nabi Sulaiman ini mulai lapuk dan akhirnya Nabi Sulaiman terjatuh. Pada saat itulah para jin dan setan mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman telah meninggal dunia.